Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun melalui video ya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta kefadilan dalam mencari ilmu. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Kemudian shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke hadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Fillah rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah kenakalan remaja ya. Dan ini penting sekali dibahas untuk anak-anak muda ya, pelajar, terutama siswa SD, SMP, SMA, dan juga perkuliahan ini ya, sebenarnya umum. Tapi wabil khusus lagi ini kepada pelajar-pelajar muslim kita ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu hidup terikat dengan hukum syara ya. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah ya, ada wajib ya. Dan itu harus kita jalankan, dan semua itu keterikatan kita dengan hukum syara atau hukum agama atau hukum Allah itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, bukan saja teori saja ya, bukan saja pemahaman saja, tapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami itu bisa direalisasikan ya. Jadi iman itu kita harus memiliki iman bukan saja hanya dalam bentuk pemahaman dan pikiran saja, tapi itu dilaksanakan ya. Baiklah teman-teman semuanya, yang pertama kenakalan remaja itu adalah seringnya terjadi perkelahian pelajar ya. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi ya. Dan kedua, delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Faktor penting adanya perkelahian pelajar antara lain satu, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu ya. Kemudian yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat ya. Kemudian yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Nah, ini hati-hati ya anak-anakku, teman-teman, pergaulan sangat mempengaruhi sekali ya, sehingga buruk dan baiknya seseorang itu tergantung teman pergaulannya. Kemudian yang selanjutnya itu labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Kemudian kenakalan remaja yang harus dijauhi itu yang kedua adalah khamar, minuman keras ya, suka mabuk-mabukan. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba, minuman keras termasuk makna dari khamar ya. Ini jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 90-91. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir, kemudian berjudi ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kalau dulu dengan anak panah ya, kalau sekarang mengundi nasib dengan judi online ya. Itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum, supaya kalian tuflihun, mendapatkan keberuntungan ya. Jadi wajib dijauhi ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk kenakalan remaja
Kemudian bahasan yang ketiga itu termasuk jenis khamr adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamr dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram ya. Kalau zat-zat yang dipergunakan untuk kesehatan ya tadi ya, atau untuk kebersihan ya. Kemudian poin yang keempat itu kalian tidak boleh ya, tidak pernah coba-coba memakai atau meminum khamr. Hati-hati karena bahaya dan mudaratnya sangat besar baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Khamr termasuk rijsun ya, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan. Rijsum, dan itu perbuatan setan. Kemudian poin yang kelima, narkoba ya. Adalah singkatan dari nar. Nar itu narkoba. Ko-nya psikotropika dan ba-nya adalah bahan-bahan adiktif atau alkohol. Bahkan itu ada juga bahan rokok, kopi ya, dan lain sebagainya. Poin yang keenam, narkotika. Ini harus dijauhi ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian poin yang ketujuh, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Poin yang ke-8 adalah zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Kemudian yang ke-9, segala jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol ia tetap haram digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal, pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua ya. Jadi segala bentuk yang memabukkan kullu muskirin haramun gitu ya, sabda Rasulullah. Jadi segala yang memabukkan itu adalah haram ya, termasuk zat-zat adiktif, segala jenis obat psikotropika, narkotika gitu ya, narkoba gitu ya, itu adalah haram. Kemudian segala bentuk minuman keras ya, khamar, seperti bir, kemudian mensen, vodka ya, topi miring, kemudian banyak lagi jenis-jenis yang lainnya ya. Minuman-minuman itu semuanya adalah haram ya, mengandung alkohol serta memabukkan. Jangan sekali atau coba untuk mencobanya karena nanti akan ketagihan karena ada semacam zat yang bisa merangsang untuk menjadi candu gitu ya, menjadi selalu ingin mencobanya lagi. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini semuanya adalah bentuk larangan ya yang tegas ya dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis an Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud ya gitu. Dan tadi dalilnya sudah saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.